Shalom, Horas Madihamuna, Akai Nanami Seksi Paropuan. Kita kembali akan melaksanakan ibadah PA pada hari ini. Mari kita mulai ibadah kita. Jumulu Mahita Merede, buku ide nomor 557, ayat sada. Dau dumenggan asinirohan, dau umarga sian ngolukon, sai pujioku maho Tuhanku, dau umarga asinirohan. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bahan PA untuk kita pada hari ini Kamis tanggal 14 Oktober 2021 ditetapkan dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan yang saya berikan judul untuk PA kita hari ini, proses keselamatan orang percaya. Proses keselamatan orang percaya, yaitu dibenarkan, didamaikan dengan Allah, dan diselamatkan. Jadi orang percaya itu tidak langsung diselamatkan, ada proses. Untuk itulah di dalam kitab Roma ini kita mendapat penjelasan yang lengkap mengenai proses penyelamatan orang-orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Itu tema sentral dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Manusia jatuh ke dalam dosa, jatuh. Artinya dia turun, kemuliaan Allah telah hilang dari manusia karena dia sudah berdosa. Dosa itu bukan hanya perbuatan jahat, bukan hanya pelanggaran terhadap firman, tapi sudah menjadi status manusia berdosa, yaitu
bermusuhan dengan Allah, terpisah dari Allah, tidak mendapat kasih karunia dari Allah. Tetapi yang didapatkan adalah maut. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Itulah yang akan menjadi upah manusia karena sudah statusnya berdosa. Apapun yang dilakukan, dia tetap berdosa. Mau dia berbuat baik, mau dia beribadah, tetap statusnya berdosa. Dia tidak bisa mengubah dirinya dari status berdosa. Oleh karena itulah Tuhan berinisiatif, berencana untuk mengubah status itu, untuk memulihkan status manusia itu. Dan itulah yang dijelaskan dalam PA kita hari ini. Pertama-tama yang dilakukan Allah, prosesnya ada, yaitu dibenarkan. Tadi saya akan bacakan di ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi dibenarkan. Dan dilanjutkan di ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Jadi dibenarkan. Manusia bukanlah orang yang benar, tak ada satupun yang benar. Tapi dibenarkan. Dibenarkan. Yang salah itu ditutupi dulu, dihapus dulu, ditipeks, lalu dibuat yang benar. Itulah yang dilakukan darah Tuhan Yesus, membenarkan manusia, memperbaiki statusnya setelah dibenarkan. Karena yang salah tidak boleh berhubungan dengan Allah. Allah adalah kebenaran. Dia tidak boleh berhubungan dengan kesalahan atau dosa atau pelanggaran. Maka dibenarkan dulu. Setelah dibenarkan, proses selanjutnya diperdamaikan. Itulah yang kita lihat di ayat 10. Saya akan baca. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi proses setelah dibenarkan, diperdamaikan. Orang yang sudah dibenarkan, bukan orang benar. Jadi sama dengan seorang murid, diluluskan. Dia tidak lulus, tapi diluluskan. Ini juga dibenarkan. Setelah dibenarkan, dia diperdamaikan. Berdamai, tadi bermusuh, berseteru, terpisah dari Allah, jauh dari Tuhan karena dosa. Maka setelah dibenarkan statusnya, dia diperdamaikan dengan Allah. Dia boleh terhubung kembali dengan Allah. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka setelah didamaikan dengan Allah, maka kita diselamatkan. Jadi kalau kita katakan Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan, iya, tapi ada proses. Sebelum penyelamatan itu, pertama-tama dibenarkan. Bagaimana supaya dibenarkan? Orang mengaku dosa di hadapan Tuhan Yesus. Dia mengaku kotor, hina, bernoda. Setelah itu, maka Tuhan Yesus membenarkan dengan darahnya, menyuci, membersihkan, lalu didamaikan, diperdamaikan, ada rekonsiliasi. Tadinya bermusuh, tadinya jauh dan terpisah, kini dipersekutukan kembali dengan Allah, didamaikan, lalu mendapat keselamatan. Itulah proses keselamatan yang diterima oleh orang-orang percaya melalui darah Yesus Kristus Tuhan kita. Dihamuna, Kak Inanami, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini. Orang yang sudah status berdosa tadi, yang upahnya adalah maut, lalu melalui kedatangan Tuhan Yesus membenarkan, mendamaikan, lalu menyelamatkan, maka kita mempunyai status anak-anak Allah yang sudah hidup dalam persekutuan, menyatu dengan Allah di dalam nama Yesus Kristus.
Jadi tidak boleh ada orang lain menjadi perantara, karena memang yang bisa menyucikan hanyalah darah Yesus Kristus. Manusia yang tadinya status jatuh, dia tidak bisa membenarkan dirinya. Dia hanya dibenarkan oleh darah Yesus. Dia hanya bisa dibenarkan oleh otoritas dan kuasa yang lebih tinggi. Seorang terhukum, seorang terpidana tidak bisa membenarkan dirinya. Dia membutuhkan pembenaran dari otoritas tertinggi, misalnya hakim atau pengadilan. Itulah yang boleh mengubah statusnya dari terhukum, dari narapidana menjadi orang bebas. Dia tidak bisa melakukan sendiri. Harus kekuatan yang lebih tinggi, yaitu hakim atau pengadilan. Demikianlah manusia yang berdosa, yang sudah jatuh, statusnya sudah jatuh. Dia tidak bisa lagi memperbaiki, memulihkan statusnya, tetapi harus melalui pemulihan darah Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristuslah yang bisa menjadi jalan melakukan pendamaian dengan Allah. Oleh karena itulah di dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi tidak ada jalan lain untuk dibenarkan. Tidak ada jalan lain untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Hanya darah Yesus Kristus. Hanya itulah yang bisa membenarkan, hanya itu yang bisa mendamaikan, dan di sanalah kita menemukan keselamatan. Ya Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku, sebagai orang yang sudah dibenarkan, sebagai orang yang sudah didamaikan dengan Allah, sebagai orang yang sudah diselamatkan, apakah masih mempunyai pergumulan? Iya. Dunia yang kita hidupi adalah dunia yang penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Siapapun yang hidup di dunia ini pasti mengalami yang namanya pergumulan, tantangan, dan kesulitan-kesulitan. Mau orang berdosa, mau orang yang diselamatkan, mau orang yang tidak percaya, mereka sama-sama mempunyai persoalan, mempunyai tantangan selama berada di dalam dunia ini. Jangan katakan nanti, wah saya orang yang sudah dibenarkan, sudah diselamatkan, maka tidak ada lagi pergumulan. Oh, itu salah. Sama, kita sudah diselamatkan, kalau kita berjalan di jalan raya tetap ada macet. Orang diselamatkan juga mengalami kemacetan. Orang yang tidak diselamatkan juga mengalami kemacetan. Kalau sudah musim banjir tiba, ya orang yang sudah dibenarkan, sudah diselamatkan, tetap juga airnya masuk, mengalami kebanjiran. Yang tidak diselamatkan juga mengalami kebanjiran. Kalau sudah pandemi COVID-19, orang diselamatkan juga tetap terdampak virus corona. Dan yang tidak diselamatkan juga mengalami sakit yang sama. Jadi selama di dunia ini kita menghadapi persoalan, kesulitan, dan penderitaan, itulah yang mau dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma yang waktu itu menghadapi aneka ragam pergumulan, kesulitan, dan penderitaan, penganiayaan dari kaisar yang sangat bengis, Kaisar Nero waktu itu. Lalu apa yang membedakan orang yang sudah diselamatkan dengan orang yang tidak mempercayai Yesus Kristus? Pembeda adalah cara menghadapi kesulitan. Jadi orang yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus, orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus menghadapi persoalan, dengan orang yang tidak diselamatkan menghadapi persoalan. Pembeda adalah cara menghadapi. Orang-orang yang tidak mempercayai Yesus Kristus, mereka menghadapi pergumulan, persoalan, kesulitan, mereka akan mengeluh,
mereka akan bersungut-sungut, mereka akan putus asa. Tetapi orang yang sudah dibenarkan, yang sudah didamaikan dengan Allah, yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus, mereka menghadapi kesulitan, pergumulan, tetapi mereka tekun. Itulah tadi yang disebutkan di ayat 3. Mereka akan tetap menghadapi pergumulannya dengan sabar, dengan tabah, dan dengan setia, karena mereka berpengharapan kepada Yesus Kristus. Mereka tekun, artinya berjuang melewati setiap kesulitan di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Karena imannya, kepercayaannya kepada Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus akan mengalirkan kekuatan, kasih, dan kuasa kepada mereka sehingga mereka bisa melewati setiap kesulitan. Itulah yang disebutkan tadi, di dalam ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Hamunak kainanami dan juga saudara-saudaraku, apapun yang sedang kita hadapi, kesulitan, pergumulan, penderitaan, ingat dan sadarlah, kita adalah orang yang dibenarkan, kita adalah orang yang sudah didamaikan dengan Allah, kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Maka itulah yang menguatkan kita, memotivasi kita, sehingga melihat kesulitan, persoalan dengan cara baru. Tekun, ulet, dan setia. Hanya orang yang mempercayai Yesus Kristuslah yang mau dibenarkan. Hanya orang yang beriman kepada Yesus Kristuslah yang didamaikan dengan Allah. Orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus Kristus tidak mungkin didamaikan dengan Allah. Mereka akan tetap di luar Allah. Mereka akan tetap bermusuhan dengan Allah. Mereka akan tetap terpisah dari kuasa dan kemuliaan Allah. Hamunak kainanami dan juga saudara-saudaraku, proses keselamatan yang kita terima sudah dijelaskan dalam kitab Roma. Kita sudah dibenarkan. Hadapilah persoalanmu dengan cara orang yang dibenarkan. Kita sudah didamaikan dengan Allah, maka hiduplah dalam damai sejahtera. Apapun situasi yang kita hadapi, kita sudah diselamatkan. Tetaplah berharap kepada Yesus Kristus yang telah datang untuk menyelamatkan kita melalui pembenaran dan melalui rekonsiliasi, pendamaian dengan Tuhan Allah. Jadi apa yang kita terima sebagai keselamatan itu bukan murahan, tapi melalui sebuah pengorbanan darah. Percaya kepada darah Yesus, itulah yang membuat kita mendapat keselamatan. Proses keselamatan kita adalah dibenarkan, didamaikan dengan Allah, dan diselamatkan. Maka sebagai orang yang dibenarkan, sebagai orang yang didamaikan, berdamailah juga dengan orang di sekitarmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang kami terima. Ya, kami telah memahami bagaimana Tuhan merancang sebuah keselamatan melalui proses pembenaran dan pendamaian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban untuk keselamatan kami, untuk memulihkan status kami menjadi anak-anak Allah. Kami mendoakan semua anak-anak-Mu seksi Parupuan. Banyak di antara mereka yang sedang bergumul. Tolong mereka Tuhan, kuatkan dan sertai. Banyak di antara mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit. Tolong mereka Tuhan untuk tetap tekun dan setia untuk melewati dan menghadapi apapun yang sedang dihadapi, dan berikan kesembuhan dan pemulihan dalam sakit jasmani mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk Tuhan pimpin sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami hikmat yang benar untuk mengerti firman Tuhan dan untuk menghidupinya di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, Tedehon Bukwede nomor 500 ayat sada.
Nalu jaho odongaki di bahen hasusaami rade diho adiani sai bereng dopak Yesusi soho ungut mi paso soho ungut mi paso ho ho maho paso saritami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horas madihita salutna. Tuhan Yesus memberkati.